Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini saya akan men-sharingkan dari Injil Lukas bab 19 ayat 11 sampai dengan 28. Ada bagian yang akan menjadi penyebab dari pengajaran Tuhan Yesus yang berupa perumpamaan ini, dan nanti akan diakhiri dengan sebuah kesimpulan. Kita akan dengarkan satu persatu. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera nampak. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para katekis yang saya hormati, bukankah ini kita selalu harus ingatkan pada diri kita masing-masing, kepada kategumen kita atau banyak orang, bahwa kita mesti memahami kerajaan Allah itu. Kita mesti mengerti tentang kerajaan Allah itu. Bagaimanakah kerajaan Allah seperti yang telah diajarkan Tuhan Yesus. Orang-orang pada waktu itu menyangka, punya pikiran, punya pendapat bahwa akan begini dan begini tentang kerajaan Allah. Yang dikatakan di sana akan segera nampak karena Tuhan Yesus sudah hampir mendekati Yerusalem. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, lalu saya akan mengatakan di sini ada beberapa kelompok orang yang di dalam cerita ini menjadi istilahnya itu isi ceritanya. Lalu kita perhatikan satu persatu. Maka Yesus berkata, yang pertama, bagian yang pertama, ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu baru ia akan kembali, maka ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan mereka 10 mina, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Kelompok yang pertama adalah 10 orang hamba bangsawan itu yang diberinya uang 10 mina. Masing-masing berarti 1. Lalu kita akan lanjutkan. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Kelompok yang kedua, kelompok orang-orang yang membenci bangsawan itu untuk dinobatkan menjadi raja. Lalu harus cepat-cepat datang kepada siapa yang akan menobatkan itu supaya diberitahu, jangan dinobatkan orang ini, kami tidak mau menjadi masyarakat warga atau istilahnya itu warga negara dari raja ini. Apa yang kemudian terjadi adalah ketika ia kembali setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Ini apa tindakan dari sang bangsawan setelah pergi? Yang pertama adalah menanyai kepada hamba-hamba yang telah menerima mina. Lalu kita akan perhatikan satu persatu. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang 1 itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada hamba itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Diberi 1 mina, dikatakan oleh hamba tuannya itu adalah setia terhadap perkara kecil, tetapi mungkin perkara besar bagi hambanya. Tetapi dia sudah bisa melaksanakan tugasnya, mendagangkan uangnya itu, lalu menghasilkan 10 mina. Dari 1 mina menjadi 10 mina. Lalu dia diberikan anugerah untuk menguasai 10 kota.
Lalu bagian yang kedua, ini orang yang kedua. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Tuan itu juga berkata kepada hamba yang kedua ini, katanya kepada orang kedua itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Tidak dikasih tahu lagi hal-hal lain, tetapi langsung kita melihat bahwa dia diberi 5 kota. Dia juga hamba yang baik. Tetapi hamba yang ketiga, dari 10 orang hamba itu ada 3 model. Yang pertama, 1 orang mendapatkan 10, yang kedua 1 menjadi 5. Lalu sekarang yang ketiga, bagaimana? 1 menghasilkan bagaimana? Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Dan bangsawan itu, kata bangsawan itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, hamba yang ketiga itu tahu bukan bahwa karakter dari bangsawan atau tuannya itu seperti apa. Lalu uangnya disimpan dalam sapu tangan, lalu tidak mengerjakan untuk uangnya itu. Bahkan hal yang paling kecil yaitu membawanya ke bank atau ke orang yang bisa menjalankan uangnya itu lalu menghasilkan uang. Tetapi yang sangat mencolok adalah malah mengata-ngatai tuannya sendiri. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, itu biasa terjadi di masyarakat. Sudah dibaik-baikin sama orang, malah mengata-ngatai. Banyak bukan? Ketika seorang hamba di rumah tuannya, dia akan seperti orang baik. Tetapi kalau sudah keluar dari rumah tuannya, juragannya, maka dia bisa mengatakan hal-hal yang sangat buruk kepada orang lain. Itu biasa terjadi. Memukul orang dari belakang, menyalah-nyalahkan orang dari belakang, menjelek-jelekan orang dari belakang. Itu biasa terjadi. Tidak hanya di lingkungan, di dalam kehidupan bermasyarakat, itu banyak terjadi. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang 1 itu dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina. Itu keadilan dari bangsawan itu, keadilan dari raja yang baru itu. Perhatikan di sini, kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Ada rasa iri, ada rasa keadilan yang tidak cocok dengan mereka. Tuan, dia sudah dapat 10 mina, kenapa harus dikasih lagi? Itulah keadilan raja yang baru itu. Lalu raja itu menjawab, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, ia akan diberi. Yang sudah dapat 10, lalu akan diberi lagi. Lalu yang tidak mempunyai bagaimana? Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, contoh konkretnya adalah ketika saya mempunyai keahlian, saya bisa dulu sedikit-sedikit berbahasa Inggris. Tetapi ketika saya tidak melakukan pembicaraan dengan bahasa Inggris, saya pun lalu tidak tahu, tidak lupa dengan apa yang sudah saya ketahui itu. Hilang sudah. Seperti itu ya. Tetapi kalau seandainya saya mau mengembangkan bahasa Inggris saya, lalu kan bahasa Inggris saya menjadi berkembang baik. Tapi itu tidak terjadi. Dan itu yang terjadi pada saya. Seperti ini. Ini contoh konkretnya saja. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, perhatikan apa yang dilanjutkan kemudian. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya.
Apa itu? Akan tetapi semua seteruku ini, karena ada yang membenci, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ada alasan kenapa Tuhan Yesus memberikan pengajaran seperti itu. Dan ada kesimpulan pada bagian akhirnya. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, ia akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil. Ketika kita mempunyai roh, kita setiap orang mempunyai roh, setiap orang mempunyai anugerah-anugerah. Kalau itu tidak dipakai, roh itu tidak dipakai, lalu roh itu akan hilang. Ambil juga. Ketika kita tidak mempunyai apa-apa, lalu semuanya yang ada pada kita diambil semua, hidup kita termasuk. Demikian juga iman, demikian juga pemahaman kita kepada Tuhan. Kalau kita mempunyai iman yang kecil, yang agak besar, Tuhan Yesus Allah akan menambah-nambah iman kepada kita. Cobalah perhatikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita tidak mempunyai itu, iman itu akan hilang. Tetapi kalau kita mengusahakan iman itu akan semakin bertambah, semakin banyak dirasakan. Nah, itu pada bagian yang terakhir. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, semoga ini menjadi renungan bagi kita semua, dan akhirnya juga saya semakin bertambah dewasa di dalam iman saya. Amin, berkah dalam